Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Setelah tadi kalian menyaksikan video IPS, sekarang kita akan belajar masih di tema 4 berbagai pekerjaan, muatan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran PPKN hari ini kita akan mempelajari tentang makna sila Pancasila dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk pertama ini kita akan mempelajari makna sila pertama Pancasila dulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang. Adapun maknanya yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang kelima, kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya ya. Di sini hanya 5 saja. Selain ini juga ada yang tentang terkait dengan sila pertama ya, tanggung jawab, jujur, dan yang lainnya ya. Nah, seperti contoh berikutnya, sikap jujur untuk pengamalan sila pertama. Nah, setiap agama tentu mengajarkan semua pemeluk agamanya untuk bersikap jujur ya, karena bersikap jujur itu tidak merugikan dan memiliki banyak manfaat. Nah, diantaranya manfaat kita bersikap jujur itu kita dapat dipercaya, kita disayangi oleh orang tua, oleh guru, teman ya. Kita semakin banyak teman ya karena kita bersikap jujur. Nah, ini ada contoh ya. Contoh seorang anak yang mau bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ini ada Dedi. Ketika Dedi bermain bola, Dedi tidak sengaja melempar bola mengenai tangan si paman. Kemudian Dedi di situ berani bertanggung jawab dan berkata jujur, kemudian meminta maaf kepada paman. Akhirnya si paman pun juga berbaik hati memaafkan kesalahan Dedi. Nah, tentunya sikap Dedi dan sikap paman ini sikap yang mulia ya anak ya, bisa kita tiru. Kemudian berikutnya, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, Pancasila menjadi pedoman dan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, seperti contoh tadi ya, contoh Dedi tadi ya, sudah berani jujur dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Berikutnya, hubungan simbol dengan makna sila kedua. Kalau yang tadi sila pertama, sekarang sila kedua ya. Sila kedua, seperti kalian ketahui, pasti sudah hafal ya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun lambangnya adalah rantai. Nah, rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai yang saling terkait melambangkan bahwa manusia yang saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Nah, adapun arti dari sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, yaitu sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai ya, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian pengamalan sila-sila Pancasila bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat mempelajari pengamalan Pancasila dari tokoh-tokoh yang kita jumpai sehari-hari. Contoh nilai-nilai Pancasila itu diantaranya rendah hati, suka menolong, tanggung jawab, dan lain-lain. Seperti pada contoh seorang anak yang sedang menolong nenek-nenek menyeberang, saling tolong menolong. Nah, kemudian
Selain tolong menolong juga, ada juga misalkan kalian jika di rumah ada sedang bermain sepeda bersama teman, ada teman yang terjatuh dari sepeda, kalian menolong. Nah, itu juga termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Selain itu, di sekolah biasanya kan suka ada teman kalian yang tidak membawa pensil ya. Nah, kalian yang membawa pensil lebih dari satu, suka meminjamkan kepada teman yang tidak membawa pensil, itu juga kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Contoh lainnya juga di rumah, menjaga adik, ibu sedang memasak, adik menangis, kalian menjaga adik juga termasuk sila kedua, dan masih banyak contoh lainnya ya. Kemudian selain contoh sila kedua, sekarang kita masuk ke contoh sikap sila ketiga. Nah, Pancasila sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin itu merupakan pohon berkayu yang rindang sehingga dapat membuat orang-orang berteduh di bawahnya. Makna simbol pohon beringin yaitu rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia, sehingga Indonesia menjadi pemersatu bangsa, itu maknanya ya. Kemudian, pohon beringin mempunyai akar gantung. Nah, masih ingat kan kalian kemarin pada Zoom meeting yang lalu bersama Bu Susan dan Bu Suci, kalian sudah mempelajari jenis-jenis akar ya. Ada akar tunggang, akar serabut, akar gantung. Nah, ini di pohon beringin ini contohnya. Pohon beringin ini mempunyai akar gantung ya. Akar gantung Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Nah, hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keberagaman ya, seperti tadi keberagaman ras, etnis, suku, budaya. Berikutnya contoh pengawalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga tadi adalah pohon beringin. Artinya meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama yaitu Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Ini ada contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan sila ketiga. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh di lingkungan keluarga ini menyayangi, saling menghormati. Ketiga Pancasila. Kemudian yang di lingkungan masyarakat itu ikut serta dalam menjaga keamanan, seperti kita ikut ronda ya, kemudian juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Itu contoh sila ketiga yang di lingkungan masyarakat. Nah, pengawalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah kita pelajari. Nah, di antaranya pengalaman tersebut banyak sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui atau membedakan sikap yang baik dan sikap tidak baik agar tercipta kerukunan. Nah, berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, contoh sikap baiknya menghormati sesama umat beragama, tidak membeda-beda, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, itu contoh sikap baik. Contoh sikap tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama, mengganggu teman yang sedang beribadah gitu ya. Nah, contoh sila yang kedua banyak tadi ya, menolong teman yang kesusahan, menolong teman yang terjatuh dari sepeda, menolong teman yang tidak membawa pensil dan yang lainnya. Adapun contoh sikap tidak baiknya itu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, sila yang ketiga itu contoh sikap baiknya menggunakan produk-produk dalam negeri. Adapun contoh sikap tidak baiknya itu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, kemudian yang contoh sila keempat menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas, ya. Kemudian contoh sikap tidak baiknya memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Adapun yang sila kelima, contoh sikap baiknya membiasakan hidup hemat, tidak boros ya. Sikap tidak baiknya boros uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Boros ini bukan hanya uang saja ya, kalian boros menggunakan air, boros menggunakan energi listrik atau yang lainnya gitu ya. Setelah kalian melihat video ini, harapan Durita kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh agama. Nah, setelah kalian melihat video ini, silakan mengerjakan latihan soal di Jipom. Nanti linknya akan dibagikan oleh waras kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.